Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari, MPM 201100179, Prodi PGMI, kelas E semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud alkulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas budaya nasional Indonesia. Wujud alkulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi. Alkulturasi adalah percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asal atau asli. Contohnya Candi Borobudur. Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan India. Akulturasi ini sendiri merupakan suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asli. Dalam hal ini, proses alkulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Berikut hal-hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam di Indonesia. 1. Seni bangunan. Seni bangunan merupakan seni arsitektur Islam yang menunjukkan alkulturasi dengan kebudayaan pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk alkulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan pra-sejarah dan Hindu-Buddha. Di sini juga ada bentuk seni arsitektur lainnya seperti keraton, benteng, dan pemandian. Kedua, seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam tiga bentuk kesenian. Dapat dilihat dalam wujud seni kebudayaan seperti tarian. Yang pertama, tarian debus. Tarian debus yang diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1532 sampai 1570. Tarian debus dipertunjukkan dengan diawali menyanyikan atau bacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam atau salawat kepada Nabi Muhammad. Tari yang kedua, Tari Salman. Tari Salman berasal dari Provinsi Aceh, di mana di dalam tari ini para penari menyanyikan lagu tertentu yang berisi berupa salawat terhadap Nabi. Tarian selanjutnya, Tari Japin. Tari Japin yang berasal tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan menghibur. Alat musik yang digunakan yaitu alat musik petik, gambus, dan 3 buah alat musik tabu gendang kecil yang disebut dengan marwas. 3. Seni sastra. Seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra. A. Hikayat. Hikayat merupakan kisah petualangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Panji Semiring, Hikayat Bayar Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. B. Babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dengan ciri utama bercampur unsur sejarah dan dongeng. Sebagai contoh dari babat antara lain Babat Tanah Jawi, Babat Diponegoro, dan Babat Cirebon. C. Suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. 4. Sistem kalender. Pada masa Hindu-Buddha, sistem kalender digunakan kalender dengan tahun Saka, sedangkan pada masa Islam digunakan sistem kalender atau pengenalan baru dengan sistem Hijriah. 5. Tradisi dan upacara. A. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat
orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. B. Upacara. Upacara-upacara keagamaan merupakan sebuah wujud alkulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang wujud alkulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.